Helwa Bahmid. Happy anniversary yang sangat menyakitkan. 15/11/2025. Artinya postingan ini di bulan ini dan dalam waktu dekat ini, saat video saya ini saya buat, menampilkan sebuah foto dari Bahar Smith dengan seorang wanita yang tidak dikenal tentunya. Yang unik apa? Siapakah orang ini sebenarnya? Banyak yang meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap postingan ini. Coba kita baca penjelasannya apa. Happy anniversary sayang. Oh, jadi ada kalimat sayang ya. Gak nyangka ya, kamu menutupi pernikahan kita udah 1 tahun, dan selama 1 tahun ini hidup aku penuh kamu buat menderita. Segala kekecewaan full kamu kasih ke aku selama kita menikah. Aku tidak merasakan dibimbing secara agama, bahkan selama 1 tahun juga hidupku bagaikan istri simpananmu yang kamu butuhkan di saat kamu hanya ingin HS sama aku, tapi kamu tidak pernah datang untuk melihat keadaanku. Gimana bahkan sekedar nanya keadaanku saja kamu tidak pernah. Sakit aku menahan ini bukan hanya dikecewakan tentang janji pernikahan, tapi juga aku memikirkan keadaan anakku yang tidak punya sosok bapak bertanggung jawab untuknya. Aku berani memposting ini bukan karena ingin menjelek-jelekanmu, tapi kejelekanmu sudah tidak bisa ku tolerir lagi karena sesakit dan sesulit itu untuk aku berkomunikasi denganmu. Bye, istri cadangan yang kau telantarkan. Ini kabarnya seorang perempuan yang dinikahi oleh Bahar Smith, mungkin secara diam-diam. Bagaimana ya teman-teman? Orang yang katanya mengaku turunan Nabi ke-27, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 37. Mau berapa silahkan, bebas, terserah pilih. Mau angka berapapun bebas. Cucu Nabi bebas. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Ana cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ayo! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu. Dalam tubuhnya ini kan dia mengalir darah kenabian. Jadi apapun yang mau dia lakukan ya bebas-bebas saja, terserah dia. Kita gak boleh ikut campur teman-teman. Karena apa? Keturunan Nabi, tapi keturunan palsu. Keturunan palsu. Dan kabarnya wanita ini tengah hamil. Di saat hamil-hamilnya ditelantarkan oleh Bahar Smith. Bukan dididik secara agama, tapi malah ditelantarkan. Ada postingannya teman-teman. Kita tidak perlu cek semua postingan beliau, karena memang dari segi pemahaman agama mungkin beliau ini adalah orang yang masih awam, memang butuh didikan, cuman salah memilih imam saja, memilih Bahar. Dari awal aku hamil, dia gak pernah ada di rumah atau menemani aku di saat aku mengandung dan lahiran. Dia gak pernah menemani aku sama sekali, cuman mama aku yang selalu dampingi aku, bahkan buat bikin syukuran saja hanya sekali. Dan di saat kandunganku 7 bulan, aku berulang tahun, dan dia datang ngasih surprise ke aku bahwa istrinya yang di Kalimantan hamil 6 bulan. Sangat menyakitkan, dan itu bikin mental aku hancur ya. Nikah sama Bahar Smith bukan bahagia dunia akhirat, tapi nikah sama Habib Bahar Smith ditelantarkan dan dijauhkan dari ajaran agama. Musibah di atas musibah. Dan ini teman-teman, saya bisa menyebutnya bukan satu-satunya. Fenomena seperti ini bukan satu-satunya di kalangan habaib. Kemarin kan heboh juga itu kasus Ali Jindan, yang dimana Ali Jindan yang hobi doyan khurafat dari kitab-kitab mereka, buku-buku mereka,
Mi'raj 70 kali, Man Rabbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Turun rantai emas dari langit. Pokoknya macam-macam dia sudah ceritakan untuk mendapatkan perhatian jemaahnya. Tetapi Allah membongkar dengan seketika. Sama kasusnya dengan Bahar Smith. Ketika Allah ingin menampakkan kepada kita, ya tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi. Apalagi di kasus seperti ini, kasus Habib-Habiban yang kebanyakan oknumnya sudah menipu umat. Urusan dengan saya Bahar Smith saja belum selesai. Masalah dalil surah Yasin itu, yang dimana kalau ada orang yang selalu membaca surah Yasin dengan cara tertentu, mungkin dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu, maka di akhirat Allah akan menciptakan banyak istana untuk dia, dan setiap istana ada 99 pintu. Setiap pintu kamar ada ribuan bantal, dan setiap ribuan bantal ada puluhan ribu bidadari. Pokoknya begitu-begitu dalilnya. Urusan Bahar dengan saya perihal ini saja belum selesai, muncul lagi urusan Bahar dengan perempuan yang dia nikahi lalu ditelantarkan begitu saja. Apakah ini aib? Bukan, teman-teman, ini bukan aib, tapi ini kejahatan. Kalau memang ingin menikahi, ya entah mau secara terang-terangan ataupun diam-diam, bagaimanapun caranya. Tetapi ketika sesuai dengan koridor syariat, maka ya itu bukan aib. Maka kebanggaan bisa menafkahi banyak perempuan yang bisa dia nikahi, bisa memiliki anak yang mungkin kelak bisa soleh dan soleha. Ini kan prestasi sebenarnya. Cuman jadi tindak kejahatan apabila sudah tidak bertanggung jawab. Menikah di sini, menikah di sana, menikah di situ, menikah di sini. Tapi setiap perempuan yang dia nikahi tidak dia tanggung jawabi, ditelantarkan begitu saja. Itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Bahkan yang lebih parah bukan dibimbing perihal agama, ditelantarkan dan tidak dididik secara agamis. Musibah di atas musibah. Dan yang lebih parah, Anda itu mengaku cucu Nabi dan diikuti banyak umat. Bukan memberikan edukasi yang pantas kepada umat, malah memberikan edukasi dan pembodohan kepada umat. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Memang terlalu banyak ya kedustaan oknum-oknum Ba'alawi ini, banyak. Dan mereka kan memang hobi, pinter bikin cerita, pinter bikin kisah-kisah dongeng. Pada ujung-ujungnya apa? Ya nipu. Siap memandang kisah Nabi? Siap tidak menyentuh kisah Nabi? Kalau tidak tertib, saya nggak bakal buka lagi. Dan saya jamin saya nggak bakal buka lagi di sini. Jadi yang di belakang juga jangan ditarik kiswahnya, nanti rusak. Nanti jatuhnya kurang ajar sama Rasulullah. Buktinya sekarang ini perempuan yang sudah dinikahi Bahar ini kan ditipu, ini artinya. Kacau, teman-teman. Tapi sebelum kita menghakimi Bahar hanya dengan beberapa postingan dari wanita ini, kita harus tunggu dulu klarifikasi dari Bahar Smith. Apakah dengan postingan ini Bahar Smith akan mengklarifikasinya? Kita tunggu dulu.